Info terbaru, video viral gempa magnitudo 7,7. Info terbaru guys, news gempa Myanmar. Kampung Indonesia di Myanmar, Bangkok yang terdampak gempa Myanmar, Thailand. Magnitudo gempa Myanmar. Update korban tewas guys di Thailand pasca gempa. Ada 17 juta orang jadi korban gempa Myanmar. 17 juta orang guys korban gempa Myanmar. Dampaknya rumah roboh, tanah longsor, jalan terbelah. Jumlah korban gempa Myanmar bertambah 3.145 orang tewas. Update korban tewas di Thailand imbas gempa di Myanmar. Berita utama ini guys, berita viral. Gempa magnitudo 7,7 guncang Myanmar. Gempa magnitudo 7,7 guncang Myanmar. Gempa magnitudo 7,7 guncang Myanmar. Gempa dahsyat Myanmar. Gedung runtuh, bak kiamat, korban tewas tembus 2.000 jiwa. Ada yang tertimbun bangunan guys. Korban tewas tembus 2.000 jiwa. Live gempa dahsyat Myanmar. Update korban tewas tembus 2.000 guys. Live news. 17 juta orang jadi korban gempa Myanmar. Jumlah korban gempa Myanmar bertambah 3.100 orang. 341 orang diduga masih terkubur reruntuhan bangunan akibat gempa Myanmar. Gempa Myanmar setara 34 bom atom. Gila viral ini, berita viral ini guys, berita viral. Ahli sebut kekuatan gempa Myanmar magnitudo setara 334 bom atom. Tanpa dibayang-bayangi sudah terjadi guys. Perang dunia yang memakai bom atom. Kedahsyatnya Maha Kuasa. Dahsyatnya Maha Kuasa guys. Luar biasa ya. Gempa dahsyat Myanmar, Thailand, korban tembus 2.000 orang. Update gempa Myanmar, 2.886 tewas. Perang bom atom. Keren ya. Dampak gempa Myanmar magnitudo 7,7 di Myanmar dan Thailand. Saya sekarang berada di Myanmar guys. Jelajah Kardopa jelajah sekarang berada di Myanmar. Tim SAR Indonesia berjibaku mencari korban gempa Myanmar. Jadi saya ikut tim SAR Indonesia ke Myanmar guys. Tim SAR Indonesia ke Myanmar ikut membantu guys mencari korban. Tim SAR bersama tim SAR Kardopa jelajah bersama tim SAR Indonesia guys ke Myanmar. 17 juta orang jadi korban gempa Myanmar. Jumlah korban gempa Myanmar bertambah 3.145 orang. Gempa dahsyat Myanmar, gedung runtuh, bak kiamat, korban tewas tembus 2.000 jiwa. 341 orang diduga masih terkubur. 3.000
85 jiwa tewas. Jadi itu berita viral guys, berita viral tentang jiwa yang hilang secara sia-sia, tapi dikarenakan kekuatan yang maha kuasa. Dan ada lagi guys, berita viral juga, Megawati sang istri Pink Spider Respat bersama Respat, mereka sangat membuat deg-degan para fans Respat, karena sudah dibayangin sudah tidak ada kemenangan guys, tidak ada lagi harapan. Tetapi rezeki mengatakan istimewa. Timnas U17 Indonesia kalahkan Korea Selatan dengan penalti guys, tendangan penalti yang tadinya gagal, tak-taunya bisa dimanfaatkan kembali menjadi gol. Junta serang Myanmar usai diguncang gempa. Junta serang Myanmar usai diguncang gempa. Berita viral, berita terbaru guys. Situasi mencekam, junta militer tetap bombardir Myanmar seusai dilanda gempa. Kren rubuh, operator terlempar. Begitu juga dengan operator kren yang terlempar dari posisinya. Detik-detik kren ratusan meter rubuh saat gempa Myanmar. Tim SAR Indonesia berjibaku mencari korban gempa Myanmar. Coba kita ikutin videonya nih guys. Dalam pencarian tersebut, anjing pelacak K9 Wallet berhasil menemukan satu titik sumber bau yang diduga berasal dari korban. Regu Charlie, tim Inasar bersinergi dengan tim rescue dari berbagai negara lainnya, diantaranya Fire Brigade Myanmar, tim rescue Filipina, dan tim rescue Vietnam yang sudah ada lebih awal. Setibanya di lokasi yang dituju, tim Inasar langsung berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama pada beberapa titik. Inasar berhasil mengevakuasi satu jenazah dari bawah reruntuhan bangunan. Sebelumnya, tim Fire Brigade Myanmar juga meminta tim Inasar untuk dapat melakukan assessment di beberapa titik yang merupakan area hotel. Junta militer Myanmar mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Myanmar telah meningkat hingga lebih dari 3.000 jiwa saat negara tersebut diguncang gempa bermagnitudo 7,7. Pemerintah Indonesia mengirimkan tim kemanusiaan hingga bantuan kebutuhan korban gempa Myanmar. Hingga kini, tim Indonesia Search and Rescue atau Inasar berhasil menemukan 5 jenazah korban gempa di sana. Bagaimana kondisi di sana dan apa saja tantangannya bagi tim Inasar? Dan kita akan menanyakan langsung kepada tim leader Inasar, Yopi Haryadi. Pak Yopi, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, Pak. Baik. Pak Yopi, kita tentu bersyukur 5 korban berhasil ditemukan jenazah begitu oleh tim Inasar di sana. Bisa Anda gambarkan sebetulnya seberapa sulit medan di sana? Apakah ini memang fokus pada rumah tapak atau landed house atau model apartemen atau bangunan tinggi begitu, Pak Yopi? Baik, dapat kami sampaikan untuk korban yang memang sulit untuk dievakuasi itu rata-rata terdapat di dalam gedung ataupun apartemen ataupun hotel. Jadi dapat kami sampaikan kami menemukan dan mengevakuasi 4 jenazah itu di komplek apartemen perumahan ASN Myanmar. Itu rata-rata bangunan bertingkat 4 atau 5. Jadi disitulah yang mengalami kesulitan untuk akses untuk dapat mengevakuasi korban. Kemudian satu korban juga dapat kami evakuasi bersama-sama dengan tim dari negara lain, yaitu di Jet Hotel ya. Jadi bangunan kurang lebih 6 lantai itu untuk dapat kami evakuasi dan masih terindikasi masih ada korban di sana. Oke, Pak Yopi, sebetulnya untuk di sana seberapa sulit aksesnya, baik untuk tim rescue-nya, baik untuk alat-alat yang dibawa untuk bisa masuk, atau jangan-jangan memang tata letak bangunannya menyulitkan untuk kemudian proses evakuasi dilakukan, Pak Yopi?
Baik, untuk akses memang ya rata-rata itu dapat kami sampaikan, misalkan bangunan bertingkat 4, satu lantai atau lantai yang paling bawah itu tuh sudah terhimpit oleh lantai 2, jadi bisa dibilang amblas ya. Jadi disitulah letak kesulitannya, karena memang harus kita membuat suatu akses ya, ataupun untuk dapat melakukan penetrasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Rata-rata yang terjadi demikian Pak di wilayah Myanmar ini. Oke, Pak Yopi, Anda tadi sudah mengatakan bersinergi dengan banyak tim SAR dari negara lain. Soal peralatannya itu bagaimana Pak? Apakah yang dibawa oleh teman-teman INASAR itu sudah cukup atau banyak alat-alat yang dari Myanmar yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan korban di sana Pak Yopi? Dapat kami sampaikan bahwa INASAR ini sudah berkualifikasi standar internasional ataupun sebagai medium user internasional. Jadi standar peralatan yang kami miliki memang sudah sesuai standar secara internasional, sama juga dengan yang dimiliki oleh Singapura, Malaysia maupun Amerika Serikat. Dan kita memang dibutuhkan untuk dapat melakukan akses di lokasi-lokasi yang memang sulit ya. Jadi kalau tim-tim yang tidak berklasifikasi, mungkin rata-rata mereka bisa mengevakuasi korban itu di surface-nya. Akan tetapi apabila ada korban yang terjepit, terhimpit dan lain-lain, peralatan mereka kurang memadai. Disitulah dibutuhkan tim user internasional untuk dapat membantu untuk mengevakuasi korban-korban yang dalam keadaan sulit, termasuk juga yang dilaksanakan oleh INASAR atau dari Indonesia Search and Rescue. Baik, tentu kita bersyukur dengan kualifikasi dan kemampuan itu dari teman-teman INASAR. Pak Yopi, kalau begitu sejauh ini berapa atau bagaimana proyeksinya, seberapa banyak titik yang masih ada mungkin korban sudah meninggal dunia belum terevakuasi, dan sebetulnya tingkat kemungkinan hidupnya seperti apa di sana untuk korban-korban yang terjepit begitu Pak Yopi? Dapat kami sampaikan bahwa ada 3 kota yang terdampak ya, 3 kota besar yang terdampak di Myanmar ini. 3 kota besar. Di Naypyidaw, di Mandalay, dan di Sagaing. Nah, untuk INASAR sendiri beroperasi di Naypyidaw. Secara keseluruhan, berdasarkan laporan masih ada sekitar 380 orang yang masih dinyatakan hilang, dalam artian masih belum ditemukan. Dan untuk kemungkinan hidup sampai dengan hari ke-6 kejadian atau sampai dengan hari kemarin, itu masih ada 1 orang yang ditemukan dalam keadaan hidup. Jadi untuk total sampai dengan kemarin yang dievakuasi dalam keadaan hidup itu kurang lebih ada 4 orang yang masih bisa dievakuasi dalam keadaan hidup. Kami masih tetap berharap untuk tetap dapat melakukan pertolongan terhadap korban yang hidup. Akan tetapi dari masyarakat pun minta apabila memang dapat dievakuasi jenazah keluarga mereka, itu sangat-sangat mereka harapkan. Dari masyarakat sendiri itu sangat membantu, bahkan memberikan dorongan permakanan, logistik, makanan, minuman, dan mereka secara ramah menyambut kedatangan tim Indonesia, termasuk juga dengan Fire Brigade Rescue dari tim Myanmar, dan kita sudah melaksanakan sinergi dengan baik. Oke, Pak Yopi, untuk INASAR sendiri sebetulnya dijadwalkan sampai kapan, dan berdasarkan pantauan atau proyeksi Anda sejauh ini sebetulnya butuhkah waktu tambahan atau waktu yang ditentukan di awal itu sudah cukup untuk membantu evakuasi di sana? Secara standar bahwa sebagai medium user international team itu kami diharapkan dapat beroperasi selama 7 hari di lokasi. Akan tetapi apabila memang dibutuhkan, kami dapat melaksanakan lebih dari itu dengan dukungan logistik yang cukup baik ya, dengan dukungan dari pihak KBRI maupun dari BNPB, tidak menjadi permasalahan bagi kami. Akan tetapi dari otoritas Myanmar sendiri sudah menyatakan bahwa mereka sudah menentukan bahwa untuk pencarian pertolongan segera dihentikan karena akan mereka melanjutkan dengan proses recovery. Di sini kita akan tetap membantu dari rakyat Myanmar apabila memang tetap dibutuhkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Demikian, Pak. Oke, Pak Yopi, kalau begitu soal cuaca itu seberapa di sana juga menjadi tantangan bagi teman-teman INASAR? Apakah kalau di Jakarta tentunya ini kan musim penghujan begitu ya, sering hujan tipis dan juga lebat. Apakah itu menjadi kondisi yang sama dan juga tantangan bagi teman-teman INASAR di sana, Pak Yopi? Untuk cuaca sendiri, terakhir dari informasi teman-teman yang ada di site, itu bisa mencapai 44 derajat. Tentunya ini akan menyulitkan bagi tim untuk melaksanakan
pencarian dan pertolongan, akan tetapi hal tersebut masih tetap bisa dihadapi oleh teman-teman semua. Sampai saat ini tidak ada keluhan untuk cuaca tersebut, walaupun memang berbeda dengan kondisi yang ada di Jakarta atau di Indonesia pada saat ini. Selain dari cuaca tersebut yang menjadi kendala, memang faktor komunikasi, banyak jaringan komunikasi yang terputus, sehingga kami mengalami sedikit kendala untuk dapat menggunakan komunikasi, tapi kami menggunakan sistem komunikasi satelit untuk dapat tetap memonitor tim dengan base of operation yang ada di sini. Demikian, Pak. Oke, Pak Yopi, kalau begitu soal air bersih seberapa itu terdampak begitu, atau kemudian menyulitkan pula para teman-teman relawan di sana, Pak Yopi? Ya, untuk air bersih memang dikarenakan listrik banyak yang mati, banyak yang padam, itu menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi kami berhasil mendapatkan pasokan air bersih dengan cukup baik, sehingga alhamdulillah sampai saat ini untuk pasokan air bersih kami upayakan dengan kita menggunakan genset dan lain-lain, itu dapat kita dapatkan untuk pasokan air bersih untuk tim maupun warga sekitar. Demikian, Pak. Baik. Pak Yopi, terima kasih atas informasi dari Anda, Yopi Haryadi, tim leader Inasar yang membagikan informasi bagaimana tantangan teman-teman Inasar. Tentu doa terbaik kami bagi teman-teman di sana untuk selalu selamat dan bisa tepat waktu untuk menjalankan tugasnya di Myanmar. Terima kasih sekali lagi Pak Yopi. Selamat sore dan Terima kasih kembali, Bapak. Saya nikahkan dan kawinkan kau dengan... Tunggu! Kamu pasti suka crackers renyah dengan keju manis. Ritz keju pas buat nongkrong bareng. Inilah pemirsa, stand up dari Indonesia yang dipersembahkan Pak Arianto Budoni. Ya, Dava Al-Ghazebi tentunya tetap menjadi pilihan utama. Tapi kita juga melihat tadi beberapa nama seperti kita sebut bagaimana Matthew Baker dan Tutu Panji berbagi laga di grup C antara Indonesia U17 versus Korea Selatan. Tentunya Indonesia menggunakan jersey away mereka putih, sementara itu untuk Korea Selatan yang berusia 17 tahun dan menggunakan jersey home mereka. Terlepas pemirsa, apa yang terjadi sangat baik timingnya, jadi alarm atau sinyal berbahaya yang harus betul-betul diwaspadai oleh para pemain muda kita. Tendangan dari Al-Ghazali sangat baik. Terlepas pemirsa, berbahaya kali ini, sebuah upaya dari Korea Selatan. Dua sayap cepat Freddy Alberto, maksudnya Fadli Alberto dan juga Goli. Satu pas untuk memberikan tusukan di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Masih melebar, sebuah upaya demi upaya menjadi tantangan tersendiri bagi muda-muda pemirsa, dan luar biasa dua yang melibatkan lakukan direct pass. Mereka bermain sangat tinggi ya. Coba mengepung pertahanan daripada timnas Indonesia. Beautiful sekali. Satu upaya serang, namun masih ada kapten tim dari membuka ruang. Dan sekarang berada di Oke guys, itulah info-info terbaru guys dari kampung RT 5 RW 2 Warung Begal Pak RT 5. Warung Begal Pak RT 5, penelusuran TKP. Beat Honda Beat merah putih, Warung Begal Pak RT 5. Penelusuran perempatan dan pertigaan, explore
Info Megawati yang istri tadi sudah saya berikan. Info Timnas Indonesia U17 sudah saya berikan. Piala Asia sudah saya berikan. Respak sudah saya berikan. Liga Voli Korea. Berita viral juga gempa Myanmar Thailand. Gempa magnitudo. Oke, terima kasih.